Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Samuel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Selepas Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel mulai kehilangan kedikdayaan, tercerai-berai dan lepas dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru memuja sebuah benda bernama tabut yang dianggap memiliki kekuatan dahsyat dan dapat menuruti segala pinta mereka. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat, melainkan keterpurukan dan kesengsaraan. Kejayaan yang diraih kaum Bani Israel sewaktu Nabi Musa alaihissalam masih hidup itu bahkan jatuh ke tangan bangsa Palestina. Kaum Bani Israel semakin tertindas dan terusir dari tempat tinggalnya. Bangsa Palestina atau Filistin pun merebut wilayah Bani Israel dan menempati tanah itu selama beberapa dekade. Singkat cerita, saat keadaan Bani Israel semakin memprihatinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Samuel untuk memperbaiki keadaan itu. Pelan-pelan dengan penuh ketekunan, Bani Israel mulai beranjak dari ketertindasan di bawah arahan Nabi Samuel. Mereka yang awalnya tercerai-berai perlahan mulai berkumpul kembali ke masing-masing sanak saudaranya. Bani Israel yang mulai mapan itu kemudian berniat untuk merebut kembali wilayah mereka dari pendudukan bangsa Palestina. Akan tetapi, mereka tidak lantas menyerang Palestina karena di internal mereka belum memiliki pemimpin yang bisa diandalkan. Nabi Samuel paham benar karakter Bani Israel kala itu. Di antara mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin, tetapi ketika ada yang memimpin, mereka sulit untuk taat pada pemimpin itu. Meski kemudian pemikiran Nabi Samuel itu dibantah oleh kaum Bani Israel dengan menegaskan bahwa mereka akan patuh kepada pemimpinnya jika sudah ada yang tepat untuk memimpin mereka. Bijaknya, Nabi Samuel saat itu membuat dirinya tidak langsung menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin. Nabi Samuel menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pilihannya nanti tidak disalahkan kaum Bani Israel. Wahyu yang ditunggu itu pun datang. Nabi Samuel oleh Allah diperintahkan untuk menabui seorang petani miskin bernama Talut. Orang yang dipilih Allah itu selain sebagai seorang petani juga seorang pengembala kambing, yang jelas secara ekonomi jauh lebih rendah dari rata-rata masyarakat Bani Israel. Tetapi di balik itu semua, Talut memiliki kelebihan seperti kecerdasannya, tubuhnya yang kekar, sehat raga, dan jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Suatu hari, Nabi Samuel yang mencari Talut dipertemukan oleh Allah di sebuah bukit. Saat itu, Talut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang, hingga ia berjumpa dengan Nabi Samuel. Keduanya saling pandang dengan sorot mata yang tajam. Nabi Samuel sebagai utusan Allah tahu betul bahwa lelaki yang ditemuinya adalah Talut yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Begitu pula Talut yang memiliki pengetahuan luas juga yakin bahwa lelaki yang ditemuinya itu adalah utusan Allah. Awalnya, percakapan mereka berdua membahas tentang keledai Talut yang hilang. Ia menanyakan kepada Nabi Samuel apakah ia melihat keledainya. Nabi Samuel pun menjawab bahwa keledai yang dicari Talut saat itu tengah berjalan menuju kandangnya dan tidak perlu dicemaskan. Setelah itu, Nabi Samuel mengatakan amanah dari Allah bahwa Talut diminta untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Seketika Talut tidak percaya dengan kata-kata utusan Allah dan ragu karena dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi berkat kepercayaan Talut bahwa yang meminta itu adalah seorang nabi, maka Talut pun setuju dengan tawaran tersebut. Hingga akhirnya Talut diumumkan oleh Nabi Samuel di hadapan kaum Bani Israel. Mereka yang sebelumnya tidak kenal dengan Talut lantas menentang apa yang diajukan Nabi Samuel. Mereka beranggapan bagaimana mungkin seorang petani miskin dapat memimpin Bani Israel yang jauh lebih terpandang. Mengapa orang yang tidak kami kenal itu harus menjadi raja kami? Kata Bani Israel. Nabi Samuel pun menjelaskan
bahwa yang berhak menjadi seorang pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki sanad bangsawan atau yang kaya raya, tetapi kemampuan itu bisa dimiliki siapa saja, termasuk Talut yang hanya seorang petani. Nabi Samuel menegaskan bahwa sosok Talut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirinya yang memilih. Maka dari itu, mereka harus setuju dengan Talut sebagai seorang pemimpin. Perdebatan alot itu akhirnya diselesaikan setelah benda pusaka tabut yang telah lama hilang yang mereka agung-agungkan diberikan oleh malaikat kepada Talut. Bani Israel yang menyaksikan itu pun tidak mampu menyangkalnya, dan ditetapkanlah Talut sebagai pemimpin mereka meski hanya seorang petani miskin.